Bacaan dari Injil Matius. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Pace e bene. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini bersama Gereja Universal kita memasuki pekan biasa yang kelima. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Yesus menunjukkan identitas kita dengan perumpamaan garam dan terang dunia. Garam berfungsi untuk memberikan cita rasa kebaikan. Kamu adalah terang dunia. Terang membawa sukacita dan harapan bagi orang yang berada dalam kegelapan. Dengan demikian, terang itu menjadi suatu yang memberikan cara pandang yang positif dan membawa kegembiraan bagi banyak orang. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi terang dan garam dunia adalah suatu panggilan, suatu tugas yang ukur dan suci. Sebagai terang dunia, kita selalu bercahaya menerangi orang-orang lain di dunia sekitar kita, dan sebagai garam memberikan cita rasa yang berbeda dalam kehidupan bersama. Artinya bahwa kehadiran kita dalam dunia menjadi suatu cerminan nilai-nilai Kristiani. Hal ini ditunjukkan dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari. Dengan berbuat baik, kita menunjukkan bahwa kita berasal dari Allah. Juga dengan berbuat baik, kita sendiri akan melihat Allah dan memperkenalkan Allah kepada orang lain. Dengan inilah setiap perbuatan baik menyampaikan atau mengungkapkan kesaksian Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, peranan para pengikut Kristus dikemukakan dengan gambaran garam dan terang. Hal ini menjadi panggilan dan perutusan bagi kita yang hidup pada zaman ini. Di zaman Yesus, garam dipergunakan tidak hanya untuk menambah rasa pada makanan, tetapi juga mengawetkan makanan. Ketika Yesus membandingkan para murid dengan garam, ia mengatakan bahwa mereka menambah kualitas dari eksistensi manusia dalam kehidupan bersama. Ketika Yesus menyebut para muridnya sebagai terang dunia, ia mengatakan bahwa tindakan mereka adalah seperti kumpulan sinar. Dalam dunia para murid atau tugas perutusan para murid, mereka ditantang untuk membiarkan sinar mereka bercahaya sebagai kesaksian atau kesetiaan mereka pada Yesus dan Bapa di surga. Saudara dan saudari yang terkasih, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak dapat berbuat semaunya sekalipun diciptakan sebagai pribadi yang memperoleh kelimpahan wewenang dari Allah untuk menguasai dunia ini. Apapun yang dilakukan oleh manusia tetap merupakan usaha perwujudan diri sebagai gambar Allah. Tugas manusia sebagai pribadi adalah mengembangkan semua milik Allah, terutama dirinya sendiri, sebagai ucapan syukur sekaligus memuliakan Allah.
Sang Penyelamat. Kebaikan yang kita lakukan bukan untuk sesuatu yang di dunia ini saja, tapi terutama untuk keselamatan sejati. Bukan hanya bagi yang berbuat baik, tetapi kepada siapa perbuatan baik itu dilakukan. Saudara dan saudari yang terkasih, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa bila manusia berbuat baik kepada sesamanya yang dalam kesusahan, siapapun mereka dan apapun kesulitannya, terangnya akan terbit dalam kegelapan. Demikian pula Rasul Paulus menekankan pentingnya iman dalam setiap perjuangan dalam pewartaan. Dengan demikian, pesan yang mau disampaikan dalam bacaan pada hari ini adalah pentingnya perwujudan jati diri sebagai pengikut Kristus, dimanapun berada, memberikan cita rasa yang berbeda dan mendatangkan terang bagi siapa saja. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus juga kita ditantang untuk berani keluar dari kenyamanan untuk mengambil bagian dalam pewartaan kabar gembira kepada semua orang. Sebagaimana tugas kita sebagai pengikut Kristus, yakni membawa terang Kristus dalam keseharian kita. Dalam setiap pergumulan hidup kita diajak untuk memaknainya sebagai bagian dari proses menuju keselamatan kekal. Semoga pada bacaan hari ini sungguh menginspirasi kita untuk semakin menyadari identitas kita dan semakin mencintai dan bersyukur atas panggilan hidup kita. Wujud dari kecintaan dan ungkapan syukur itu adalah dengan tetap percaya dan berkomitmen dengan panggilan kita sebagai pengikut Kristus, serta mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Pace Eben.